Baik Tribuners, kali ini kita berada di Jepara, tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Jepara. Perkenalkan, saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Hari ini akan ngobrol santai dalam program Ngopi Surup bersama Ketua DPRD Jepara, yaitu Bapak Kiai Haji Haizul Ma'arif, atau kami lebih akrab manggil beliau Gus Haiz. Karena masih muda, kelahiran 87 ya Gus? Betul. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh perkenalkan dulu Gus? Baik, terima kasih Tribuners yang saya banggakan. Kenalkan, nama saya Haizul Ma'arif, biasa dipanggil familiarnya Haiz gitu saja. Saat ini diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Jepara untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Haiz, Ketua DPRD Kabupaten Jepara yang masih muda belia. Sebelum kita ngobrol santai, kali ini kita cicipi dulu ngopi surup pada sore hari ini di kantor DPRD Kabupaten Jepara. Kami sudah vaksin, kami semua dalam kondisi sehat, dan dengan Pak Ketua ini jaraknya 1 meter lebih. Monggo, Aman, siap. ngopi surup. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nikmat ya. Alhamdulillah. Baik Tribuners, kita lanjut setelah seruput kopi khas Jepara. Kita lanjutkan obrolan dengan Ketua DPRD Jepara, Gus Haiz. Ketua, beberapa hari terakhir ini bagaimana ngelihat Bupati Jepara dan Pemkab Jepara ini dalam menangani pandemi COVID ini? Iya, baik, terima kasih Pak Widodo yang saya hormati. Pandemi ini memang suatu kejadian yang luar biasa dan tidak kita duga. Kita semua masuk di masa ujian dari Tuhan pandemi ini. Tentu dengan peristiwa yang luar biasa ini, saya sangat memahami betul pemerintah dalam hari ini sebagai yang mengendalikan seluruh pengendalian COVID-19 ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah dalam hal untuk mengurusi pandemi. Dimanapun, tidak hanya Jepara, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Tidak ada satupun, hampir tidak ada kabupaten yang betul-betul zero dari pandemi COVID-19, termasuk Jepara. Saya melihat upaya dari pemerintah Kabupaten Jepara, baik Bupati beserta seluruh jajarannya, termasuk Satgas COVID sudah berupaya maksimal dengan penuh kesungguhan. Tentu masih jauh dari kata maksimal ya, kekurangan selalu ada, tapi paling tidak dengan kita sudah masuk ke level 2 ya sekarang ini termasuk prestasi yang baik. Saya kira itu yang harus terus ditingkatkan oleh para Satgas, Bupati beserta seluruh jajarannya betul-betul menekan angka COVID-19 ini sehingga masyarakat Kabupaten Jepara bisa terlindungi dan terselamatkan jiwa raganya. Terima kasih. Berarti sudah di jalur yang benar dalam penanganannya dan kondisi sudah membaik gitu ya. Sudah membaik. Ya. Terus Gus, kemarin kan pernah kita Jepara ini simulasi PTM, pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kemudian muncul klaster baru, anak-anak, kemudian di stop dan barangkali hari ini dilanjut lagi. Menurut penilaian Ketua seperti apa itu? Bagi saya keputusan yang agak tergesa-gesa menurut saya. Terus terang, karena dalam pengendalian COVID itu kita kan sudah ada acuan regulasinya itu. SOP-nya dari pusat kita itu tinggal ngikut saja. Dalam hal ini kita ada Inmendagri kan. Inmendagri dari pusat itu yang setiap periode itu dievaluasi. Dan Inmendagri yang terakhir itu memang membolehkan pelajaran tatap muka. Kalau kemudian ada kasuistik di satu lembaga,
mestinya ini harus kemudian terus Lokal. dimitigasi lokal, tidak kemudian menyeluruhnya, ya. Ini sehingga banyak yang terkorbankan. Saya kira itu rujukannya harus tetap kepada Pusat, aturan pusat. Nah, kalau tidak mengacu kepada peraturan pusat, ya akhirnya masyarakat pun akhirnya bisa jadi berpendapat yang lain-lain dan akhirnya dibuka lagi dan seperti ini. Tapi ya sekali lagi tadi saya sampaikan, memang pemerintah dalam hal ini ya kesungguhan ada, tapi kadang ada kebingungan, itu pasti ya manusiawi ya dalam hal menghadapi situasi yang sulit ini. Tapi saya yakinlah upaya pemerintah tetap mereka untuk yang terbaik. Ya. Dan kita menyambut baik rencana akan dibuka lagi dalam beberapa hari ke depan itu. DPRD mendukung ya Gus? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya. Tribuners, ternyata DPRD sangat mendukung langkah-langkah Bupati untuk membuka lagi dan melanjutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat, guru, pelajar, dan lain sebagainya. Dan juga sesuai dengan instruksi dari Menteri Pendidikan juga arahannya juga seperti itu untuk pembelajaran tatap muka dimulai. Lagi ini Gus, di APBD kemarin yang 2021 itu kan masih banyak refocusing anggaran semua ke penanganan pandemi. Nah, yang APBD perubahan ini seperti apa Gus Hais? Baik, terima kasih. Dalam masa pandemi 2 tahun ini kita mengalami refocusing 2 kali ya. Tahun 2020 itu refocusing habis-habisan itu. Kesedot ke sana semua. Hampir semuanya itu. Semua harus legowo. Semua harus legowo, dan 2021 kita juga kemarin berpikir tidak ada refocusing lagi. Perkiraan kita, tapi ternyata masih panjang pandeminya. Dari Menteri Keuangan ada refocusing lagi. Ya, kita semua harus mengikuti iramanya, dan akhirnya memang kita refocusing kemarin yang kedua di awal tahun 2021. Nah, bagaimana dengan perubahan untuk anggaran refocusing kemarin sudah tercover untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Jepara. Bahkan refocusing yang pertama itu kan masih silpanya cukup banyak. Silpanya cukup banyak sehingga cukuplah untuk refocusing yang kedua ini. Dan untuk perubahan kita tinggal recovery. Ini tren COVID kan sudah sedikit banyak menurun. Nah, ini petunjuk pertanda yang baik. Ini trennya kan sudah agak menurun, sehingga kita tinggal ada beberapa prioritas sesuai dengan arahan dari Kemendagri itu untuk dalam hal recovery ekonomi, kemudian untuk jaring pengaman sosial, dan satu hal untuk Dilihat ekonomi tadi ya? Iya, jaring pengaman sosial, kemudian satu lagi recovery ekonomi, satu lagi apa? Kesehatan. Kesehatan masih dapat prioritas lagi ya? Betul, untuk kesehatan. Jadi 3 itu yang menjadi prioritas. Prioritas dalam penganggaran di perubahan. APBD perubahan yang kemarin habis diketok palu itu ya? Iya, betul kemarin. Jadi prioritasnya 3. 3 itu ya. Sekali lagi itu prioritas. Tentu bukan kemudian semua tersedot ke 3 hal. Karena kita itu juga mikir infrastruktur harus dipikir, jalan ini masih banyak yang berlubang-lubang, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga 3 itu prioritas, yang lain tetap bisa terakomodir lah, termasuk infrastruktur. Gitu. Baik Gus Hais, kan setelah 3 tadi kita prioritaskan, kemudian masih ada anggaran untuk infrastruktur ya. Kira-kira ada berapa miliar atau berapa persen itu untuk infrastrukturnya? Terus dalam waktu tinggal 2,5 bulan ini ya menjelang Desember, apa cukup waktu Gus kira-kira Gus? Ya, kalau infrastruktur kemarin terus terang begini, kita kan ada tema kemarin itu, tema kita dalam RPJMD, termasuk tahun ini kita akan menyongsong untuk pengembalian kualitas hidup dengan mengutamakan sektor perikanan, perkebunan dan peternakan ya. Jadi infrastruktur kita ini di perubahan ini kita juga banyak dalam hal irigasi. Karena kita ingin dengan irigasi itu pertanian juga bisa terjaga. Saya tuh khawatir setiap akhir tahun itu
di beberapa kecamatan di Jepara ini seringkali banjir ya. Di Welahan, kemudian di Kedung, di Nalomsari. Ya. Itu hampir tahunan. Desember, Januari, Betul, Agustus. Desember. Itu efeknya, dampaknya pertanian itu seringkali gagal panen. Terendam. Nah, ini betul-betul termasuk fokus kami. Kemarin kami sempat juga ngundang dari Jawa Tengah untuk mengatasi hal ini. Nah, terkait tupoksi daerah Kabupaten Jepara, ini memang dalam hal irigasi agar kita bisa membantu para petani untuk menjaga tidak terjadi gagal panen. Selain itu, infrastruktur juga teranggarkan untuk jalan dan lain sebagainya. Saya tidak bisa ngomong nominal, tapi kurang lebih persentase dari perubahan sekitar berapa? 30% ya, 30%. Iya, bahkan bisa lebih itu ya. Bisa lebih ya. Berarti, kalau keseluruhan itu. Berarti termasuk besar anggaran untuk infrastruktur ya, Gus? Iya, sangat besar. Terus satu lagi, Gus, ini melihat Bupati dan Pemkab dalam penanganan untuk membangkitkan ekonomi di Jepara setelah dihantam pandemi di mana-mana seluruh Indonesia lah ya. Kalau menurut Ketua seperti apa penanganannya untuk kebangkitan ekonomi di Jepara ini? Ya, saya melihat upaya pemerintah untuk dalam hal recovery ekonomi. Ya, recovery ekonomi. Saya memang belum melihat ya hal yang sangat menonjol di sana. Ini yang menjadi titik perhatian kita sebenarnya. Pemerintah harus betul-betul serius dalam hal program recovery ekonomi ini. Karena di dunia industri, UMKM Jepara sangat merasakan dampak tersebut. Dan pemerintah sepertinya belum ada gebrakan yang betul-betul dapat membantu mereka. Kita bisa lihat para eksportir Jepara karena terkenal mebel, kita kesulitan dalam hal kontainer. Kemudian dunia pariwisata dan lain sebagainya. Ini kami belum melihat terobosan dari pemerintah yang signifikan untuk mampu mendongkrak perekonomian Kabupaten Jepara. Padahal anggarannya ada, termasuk bantuan keuangan lah. Bantuan keuangan bisa yang kerjasama dengan perbankan yang ada di Jepara untuk ya refresh dalam hal pinjaman bagi UMKM ini juga penting agar betul-betul anggaran yang sudah kita anggarkan untuk recovery ekonomi ini betul-betul terserap dan tepat sasaran. Gitu. Kami di DPR masih banyak aduan-aduan soal program-program itu. Jadi kami harap betul-betul pemerintah dalam hal recovery ekonomi ini bisa betul-betul terlaksana. Baik Tribuners, obrolan santai bersama Gus Hayes, Ketua DPRD Kabupaten Jepara sangat asik dan ternyata Gus Hayes juga sangat cermat dalam melihat progres pembangunan dalam penanganan pandemi dan pembelajaran tatap muka baik di sisi pendidikan maupun kesehatan. Sebelum kita lanjutkan, kita seruput lagi kopinya, Gus. Iya. Mumpung masih hangat. Gus. Siap. Hai Tribuners, kita lanjutkan lagi ngopi surup bersama Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Kiai Haji Hais Ma'arif, atau kami biasa panggil Gus Hais. Lebih akrab karena beliau masih muda dan masih sangat cemerlang, ini masih ya semat lah. Gus, kalau jenengan lihat dalam vaksinasi, kemudian baik itu vaksinasi pelajar, pedagang, masyarakat luas, itu bagaimana nih pemerintah dalam mempercepat hal ini? Apakah sudah sesuai target-targetnya atau Ketua melihat masih ada yang belum tersentuh? Ya. Sebagai wakil rakyat ini seperti apa, Gus? Ya, baik, terima kasih. Dalam hal vaksinasi ini, pemerintah itu kalau tidak dibantu juga TNI Polri ini juga
sangat terbatas ya. Jadi partisipasi TNI Polri juga sangat Luar luar biasa, biasa. ya. Dalam hal vaksinasi itu memang satu sisi kita memang pengen langsung ya seluruh masyarakat Kabupaten Jepara bisa menikmati vaksinasi itu. Dan kurang lebih 1,2 juta masyarakat penduduk Kabupaten Jepara. Sementara yang baru tervaksin kurang lebih sekitar 20%, 22 atau berapa persen kemarin kurang lebih itu, berarti kurang lebih 200 ribuan yang tervaksin. Nah, persoalannya bukan pemerintah, ini yang saya melihat analisa kami, bukan berarti pemerintah tidak gerak cepat, tapi kuota vaksin ini memang jatahnya yang sangat terbatas dari pusat ya. Iya, dari pusat ini. Sehingga vaksinasi di daerah termasuk Jepara juga baru mampunya segini. Iya, berarti hal yang dialami sama di kabupaten lain. Kabupaten lain padahal itu sudah dibantu betul lobby ya dari TNI Polri. Itu kan kuota kan keroyokan. Lewat jalur khusus. Dan Jepara ini termasuk banyak dapat kuotanya. Banyak ya, Gus. Iya, termasuk banyak. 23% terakhir ini sudah banyak berarti. Sehingga memang dalam hal vaksinasi ini belum bisa merata karena kondisi tersebut. Tapi saya yakin Satgas maupun pemerintah kita juga support agar bisa merata, masyarakat bisa diselamatkanlah jiwa dan raganya. Gitu. Baik Gus, ya berarti kalau pencapaian 23% sudah bagus ya. Memang jatahnya dari sononya itu dari pusatnya baru segitu. Iya. Terus kalau ini Gus, dalam hal tadi selama pandemi ini, kinerja PNS di Jepara ini kalau ketua ngelihatnya seperti apa? Kan ada inspektor, ada inspektorat dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang WFH dan lain sebagainya. Dalam hal ini ketua ngelihatnya seperti apa? Kinerjanya, produktivitasnya gitu. Baik, terima kasih. Karena pemerintah itu sudah terbangun melalui sistem ya. Saya kira dengan adanya pandemi, kemudian kebijakan WFH, saya kira semua masih tetap produktif. Masih on the track ya? Masih on the track, masih produktif, meskipun memang sedikit terhambat dalam hal mungkin pelayanan publik kepada masyarakat, itu yang mungkin agak sedikit tersendat. Kalau soal tupoksi, PNS, sudah betul, saya kira masih berjalan dengan baik. Sudah baik ya itu ya? Yang berhubungan dengan kami karena OPD, pemerintah ini kan mitra ya, mitra kami, kebutuhan dalam penganggaran, kemudian pengawasan, alhamdulillah sejauh ini kami melihat masih berjalan dengan baik. Baik-baik saja ya? Baik-baik saja. Tidak ada yang sampai kena centrang atau sanksi itu, belum lihat seperti itu ya? Iya, belum ada. Termasuk yang di sekretariat Dewan juga, masih bagus ya? Sekretariat Dewan masih lancar. Pelayanannya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Baik pemirsa Tribuners, kita akan lanjut pada obrolan-obrolan yang makin berbobot di Kabupaten Jepara ini yang penduduknya 1,2 juta. Gus Hayes ini dalam tanda petik adalah mewakili dari aspirasi dari wakil rakyat juga itu sebanyak 1,2 juta yang ada di Kabupaten Jepara. Sebelum kita lanjutkan, kita seruput lagi kopinya. Masih hangat, Gus? Siap. Monggo, Gus. Baik Tribuners, kita lanjut lagi obrolan santai dalam program Ngopi Surup Tribun Jateng bersama Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Gus, ini di masa pandemi ini saya barusan dengan terima telepon, misalnya ada yang keluh kesah begini dan lain sebagainya, sudah berani jenguk atau ketemu dengan warga, Gus? Berani, nggak ada masalah kalau saya. Masa pandemi sering ada orang HP saya itu 24 jam ya. Paling sering aduan masyarakat itu orang sakit, orang yang butuh bantuan. Nah, ini dari pagi tadi telepon ada orang di Mayong sakit, tidak mampu berobat. Ya, terus kita komunikasikan ini dengan Basnas tadi, ini kita janjian jam 4, jam setengah 5 sore kita mau bantu ke lokasi, bantu ke lokasi untuk membantu. Nah, itu memang salah satu fungsi kita sebagai wakil rakyat, apapun yang menjadi
bapaknya aduan wong cilik ya. masyarakat, betul, kita memang harus hadirlah untuk membantu sebisanya kita. Sebisa mungkin betul, kita ya. sesuai tupoksi kita. Terus Gus, selama pandemi ini rapat-rapat di Dewan terus dan kinerjanya seperti apa, coba cerita Ketua? Baik, rapat kita memang agak ada sedikit perubahan ya dari sebelum pandemi. Kalau soal kita kan sering surat masuk minta audiensi, audiensi menyampaikan keluh kesah. Kita kemarin sempat close itu dalam beberapa bulan karena ada PPKM darurat. Oh iya. Itu sampai numpuk. Karena apa? Ya, ini salah satu fungsi pengawasan ya. Kalau kita bicara pengawasan ini, setiap bulan itu kita menerima audiensi kurang lebih 10 dari LSM, dari masyarakat, berbagai kalangan, berbagai kalangan, termasuk akademisi, kampus dan lain-lain ya. Macam-macam itu. Kurang lebih 10-an audiensi. Nah, pandemi kita kemarin kita mulai awal September kemarin baru buka lagi audiensi dengan masyarakat. Hanya saja kita batasi lah protokol kesehatan dan waktu juga terbatas. Itu soal pengawasan kita. Kemudian dalam hal legislasi paripurna juga kita batasi, yang dulu sampai kapasitas full sekarang kita juga batasi dengan jarak yang cukup, OPD-nya juga terbatas. Gitu. Ya. Perbedaannya itu sih di pandemi untuk kinerja di kami. Sejauh ini artinya kita fungsi tetap berjalan. Hanya saja mungkin sejak PPKM darurat, pas zona merah, perpanjangan itu ya kegiatan kita yang katakanlah yang kegiatan keluar, ini stop. Gitu. Termasuk reses, kunker dan lain-lain, tutup semua? Kalau reses kita masih bisa jalan ya? Reses kita masih bisa, dengan siasat maksimal kita 30 orang. Perwakilan warga? Perwakilan, 30 orang. Justru yang kegiatan keluar kita yang nggak bisa kemarin tuh waktu PPKM darurat itu stop sepenuhnya. Nggak kunjungan kerja kemana-mana? Baru kita kemarin awal-awal bulan September kita baru mulai. Gitu. Baik Tribuners, meskipun masa pandemi, tetap saja kita bisa dengan strategi khusus agar kinerja dan agenda-agenda Dewan ini masih terlaksana dengan baik, meskipun dengan pembatasan-pembatasan. Terus satu hal lagi nih Gus, kalau jenengan melihat bagaimana Satgas, kemudian Pemda ini dalam mengawasi dan memperketat prokes masyarakat. Gus saya seperti apa? Apakah sudah memang keras, ketat gitu, atau terjadi pembiaran di pedagang, di pasar juga tidak ada fasilitas dan sebagainya, misalnya seperti itu, atau Ketua melihat sudah betul sesuai prokes seperti apa itu? Ya betul, terima kasih. Upaya saya kira sudah ya, tapi upaya semaksimal apapun kalau tanpa kesadaran dari masyarakat tujuan prokes itu tidak akan berhasil. Setiap seminggu sekali saya rapat dengan Forkopimda, dengan pihak-pihak terkait soal penanganan COVID. Saya selalu menyampaikan kepada forum, dalam hal edukasi kepada masyarakat betul-betul harus persuasif dan humanis. Jangan sampai kemudian ada suatu hal yang tidak keras, tidak inginkan. Termasuk contoh, dulu ketika PPKM darurat, masjid kan tutup, nggak boleh untuk melaksanakan kegiatan dulu untuk sementara. Oke, kalau memang itu aturan harus kita ikuti, dari daerah kita ikuti. Tapi kan sangat kemudian tidak etis kalau ada berita misal Satgas menutup masjid atau membubarkan jamaah. Nah, maka sebelum itu terjadi ada upaya edukasi, komunikasi yang baik, persuasif, dan alhamdulillah tidak ada berita satupun yang kita nggak ada gejolak sama sekali. Pembubaran jamaah nggak ada tidak ada. Nah, ini salah satu komunikasi yang baik. Yang terpenting kesadaran masyarakat, prokes. Satgas itu terbatas, pengawas terbatas, inspektorat terbatas. Kalau masyarakatnya masih minim kesadaran, susah juga kita untuk menjaga prokes tersebut. Berarti
edukasi dan pendekatan yang lebih persuasif, dan humanis. Humanis Iya, ya, itu yang diutamakan ya. Betul. Dan alhamdulillah Tribuners selama penanganan ini nyaris tidak ada gejolak di Jepara ya. Iya. Masyarakat dalam tanda petik sudah sadar berarti dan pembelajarannya kepada mereka berhasil ya Gus ya. Iya, betul. Baik pemirsa Tribuners, kita lanjut lagi. Closing statement Gus. Harapannya untuk masyarakat dan untuk Pemda seperti apa Gus? Ya, pertama kita semua dalam kondisi pandemi ini jangan putus asa. Kita harus tetap berikhtiar, berusaha sesuai dengan tupoksi kita, bahu-membahu untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Tentu dengan kebersamaan, kekompakan kita, kesadaran kita akan prokes ini juga akan sangat membantu pengendalian dalam hal COVID-19 ini. Kami juga dari DPRD Kabupaten Jepara akan terus mengawal pemerintah Satgas dalam hal penanganan pandemi ini khususnya. Ini terbukti pada tahun ini kita membentuk pansus dalam hal penanganan COVID-19. Kita bantu pengawasannya dari mulai kesehatan, kemudian ekonomi, jaring pengaman sosial, dan semuanya itu dalam rangka apa? Memaksimalkan fungsi kita DPRD Kabupaten Jepara ini dalam hal fungsi pengawasan, sehingga hasil akhir tentu kita ingin kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Amin. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan pemirsa. Luar biasa obrolan santai ngopi surup Tribun Jateng bersama Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Kiai Haji Haizul Ma'arif atau Gus Hais. Beliau juga sangat care, sangat perhatian, bahkan membentuk pansus untuk memaksimalkan pengawasan dan membantu Pemda dalam hal penanganan pandemi ini, sehingga semua bantuan tepat sasaran dan juga disalurkan dalam waktu cepat, kemudian juga kebutuhan vaksin dari pusat supaya juga bisa lebih banyak lagi dialokasikan ke Kabupaten Jepara. Ya. Capaian yang sudah bagus mencapai 23% vaksinasi di Jepara dan pembelajaran tatap muka juga dimulai dan dilanjutkan lagi. Kita semua berdoa dan bersyukur mudah-mudahan Jepara makin maju dan makin hebat, masyarakatnya juga makin sejahtera. Amin, amin. Tribuners, kita saksikan lagi ngopi surup dengan tokoh-tokoh lain di Jawa Tengah ini yang juga sangat menarik dan kita saksikan pada edisi berikutnya. Jangan lupa tonton terus tribunjateng.com baik YouTube, Facebook maupun media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.